kembali lagi di podcast Diksi Dialog Demokrasi di podcastnya KPU Kota Bandung. Aku Putri dan di sebelahku ada narasumber hebat yang akan nanti kita berbincang bersama-sama. Apalagi saat ini kita sudah memilih di Pilkada Serentak pada 27 November 2024 dan pastinya Pilkada ini juga dipersiapkan oleh banyak sekali pihak. Nah, salah satunya di pinggir aku ada Teh Titis Anggawati dari PPK Mandala Jati. Nah, Teh Titis juga adalah panitia pemilihan kecamatan ya Teh Titis ya. Selamat datang Teh Titis. Terima kasih Putri. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik dong pastinya ya. Baik. Sudah melewati badai yang sangat banyak. Sangat banyak dan aku tuh sangat mengamini ya karena PPK ini tidak hanya kerjanya pada saat pencoblosan tapi juga dari awal persiapan ya Teh. Betul. Sampai pasca juga ya. Oke. Nah, Mbak Raya penasaran gak sih Teh Titis ini sebagai PPK gitu ya ngapain aja gitu ketika hari pencoblosan bahkan ketika persiapan dan hingga saat ini ya Teh. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana cerita menarik ya, dari Teh Titis. Teteh boleh nggak sih ceritain ke kita kira-kira ketika Teteh jadi PPK gitu pada saat pendugasan itu baik pas hari pencoblosan atau mungkin pas persiapan gitu ada hal-hal menarik gitu yang bahagia. Mungkin kita dimulai dengan cerita yang bahagia dulu ya. Iya, oke. Tentunya kalau jadi PPK ini menurut aku tantangannya banyak ya. Dimana aku sendiri ini ada divisi Datin, data dan informasi, yang kerjanya selalu start di awal gitu. Jadi kita selalu curi start. Karena apa? Karena kita harus ada masa coklit data pemilih yang datanya turun dari Kemendagri gitu kan. Terus kita cocokkan di lapangan. Setelah itu kita ada pleno beberapa kali untuk menentukan DPHP, DPSHP sampai dengan ditetapkan jadi DPT gitu ya untuk Datin sendiri. Kalau misalnya untuk divisi-divisi lain pun sama, sudah ada pakemnya, ada ketua di bagian logistik, Parmas untuk menarik masyarakat gitu kan, supaya aware soal pemilihan ini, ada bagian SDM yang merekrut dari PPS sampai KPPS. Pantarlih, sebelum KPPS itu ada Pantarlih lalu KPPS. Lalu ada bagian teknis penyelenggaraan gitu ya, penyelenggaraan di hari H nantinya. Tapi kalau untuk divisi aku sendiri, divisi Datin ini memang tahapannya dimulai dari awal banget gitu. Kalau misalnya soal bicara suka dan duka, sukanya divisi Datin sendiri ini lebih solid, lebih kompak. 30 kecamatan ini karena kita intens untuk bertemu, kita ada BIMTEK, ada rapor gitu ya, sesering mungkin dilakukan karena untuk koordinasi apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di kecamatan kita gitu ya, soal data pemilihnya. Dan kemarin pun kebetulan untuk aplikasi Serekap yang digunakan itu ada di bawah divisi Datin. Divisi Datin. Sebelumnya di saat pemilu itu ada di bawah divisi teknis. Nah, untuk pilkada ini itu ada di bawah divisi Datin. Jadi otomatis kita lebih fokus gitu ya supaya Sirekap ini bisa 100% digunakan. Kayak gitu sih. Kalau dukanya yang mungkin dengan keadaan cuaca saat ini ya yang pancaroba lah gitu ya, bisa kita bilang pancaroba, kadang hujan, kadang panas, kita itu kadang begadang juga. Jadi ya dukanya lebih banyak ke kurang tidur aja sih. Kalau sukanya ya lebih banyak sukanya dibanding dukanya gitu. Oke, luar biasa ya tadi Baraya kita bisa nangkep hal yang mana ternyata di Datin sendiri juga itu prosesnya juga bekerja sebelum juga pemilu itu ada ya. Jadi dari bagian teknis maksudnya baru ke persiapan itu juga sudah dari data tadi kan. Betul. Nah, kira-kira Teh sebagai PPK gitu ya, ngomongin tentang data nih ya. Apakah ketika sudah masuk ke divisi Datin itu datanya itu langsung di-input atau bagaimana? Adakah metode-metode khusus gitu untuk menginput data gitu? Jadi data yang kita terima itu data dari Kemendagri yang ibaratnya itu data masih mentah, DP4 gitu ya, data masih mentah. Nah, itu kan diturunkan per kecamatan. Dari per kecamatan itu ketika sudah dibagi ke 30 kecamatan khususnya di Kota Bandung ini, nanti kita di situ ada pemetaan TPS. Pemetaan TPS ini dibantu oleh rekan-rekan PPS juga. Kebetulan untuk pilkada ini lebih enak karena sudah ada PPS. Jadi ketika kita dapat datanya dari KPU, kita langsung pemetaan dibantu oleh PPS. Di mana untuk pilkada ini ya jumlah pemilih di satu TPS ini lumayan gemuk.
maksimal itu di 600. Otomatis banyak lintas RW. Pasti kemarin teman-teman di Kota Bandung banyak deh yang TPS-nya tuh loncat-loncat RW ya gitu. Ya karena itu kebijakan memang tidak apa-apa gitu, tidak dipermasalahkan kalau loncat RW itu nggak masalah. Jadi ya sudah, jadi banyak yang loncat RW, kita lakukan pemetaan. Setelah pemetaan ini berhasil, adalah Pantarlih yang melakukan pencocokan dan penelitian data, di mana nanti akan tersaring di situ apakah orang tersebut masih tinggal di situ ataukah sudah meninggal dunia atau pindah domisili gitu ya. Dari situ kita ada penyaringan mungkin ya, pencocokan data dan penelitian, jadi penyaringan lah secara orang awam taunya, disaring lagi datanya. Dari situ data yang masih mentah ini kita plenokan, nanti sudah sudah terstruktur lah, jadi yang adanya tuh segini hasil coklatnya, yang meninggal berapa, yang TMS kalau kita bilangnya tidak memenuhi syarat ini ada berapa, yang masih ada di sini berapa gitu, yang pemilih pemula baru punya KTP itu ada berapa gitu. Oke. Berarti ini menarik ya, kalau aku kasih nih teh angka 1 sampai 10, kira-kira data itu dalam pemilihan pilkada ini seberapa penting tuh 1 sampai 10? 10 sih menurut aku. Karena kenapa 10 dan kenapa penting? Kalau kita nggak punya data atau data kependudukan ya, kita nggak bisa memberikan suara kita dong buat di pencoblosan kemarin. Jadi penting banget sih itu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang bagaimana Teh Titis dengan kawan-kawan itu bekerja dengan data. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, teman-teman Mbak Raya juga mungkin penasaran bagaimana nih Teh Titis dan teman-teman PPK gitu memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau informasi sendiri di Kecamatan Mandalajati ya khususnya, kita itu aktif di sosmed. Jadi kita selalu ngasih informasi sedetail mungkin yang diberikan oleh KPU, kita posting di sosmed supaya itu bisa diketahui lah oleh banyak masyarakat gitu ya, banyak orang. Selain itu kita juga mengadakan sosialisasi, di mana kita pun mengundang pemilih pemula di saat itu, lalu ada stakeholder kecamatan, kelurahan, serta rekan-rekan PPS pun waktu itu memang mengadakan sosialisasi gitu sih. Jadi supaya informasi ini nggak miss gitu loh. Jadi informasinya bisa diterima dan diserap oleh masyarakat banyak, khususnya di Kecamatan Mandalajati. Menarik ya. Jadi juga kita tuh emang lagi di fase-fase era yang digitalisasi tuh udah nggak bisa jadi alergi nih buat kita. Jadi juga bisa dimanfaatin sebagai tadi memberikan informasi ya. Oke, nah Mbak Raya, tadi kan udah ngomongin tentang bagaimana perannya Teh Titis di PPK ini gitu. Nah, sekarang aku pengen lebih dalam lagi Teh. Nah, di kondisi pas lagi pencoblosan, ada nggak cerita unik Teh Titis itu sebagai PPK ketika hari pencoblosan gitu? Di hari pencoblosan kemarin suka duka mungkin ya kalau aku bilangnya, karena di Kecamatan Mandalajati ini kemarin itu sempet agak sedih atau shock. Hujan besar kan kemarin itu ya, Kota Bandung kan hujan besar, dan di Mandalajati itu kemarin kita dapat laporan beberapa TPS kalau mengalami kerusakan dan ada yang kebanjiran juga, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena di saat itu memang waktunya sudah habis untuk pencoblosan, jadi sekitar jam 1 kalau tidak salah, hujan itu turun dengan gedenya, dengan besarnya, tiba-tiba ada ini, ada itu. Tapi teman-teman KPPS dengan sigapnya langsung mengamankan logistik ya di saat kemarin tuh. Yang penting mereka tuh mengamankan logistik dulu nih supaya aman, sampai mereka tuh nggak mikirin nggak apa-apa deh mereka kehujanan. Jadi itu suka duka sih ya bisa disebutnya, karena ya aku seneng juga KPPS aware sama tugasnya mereka, tapi dukanya ya kasihan juga dengan hal tersebut yang itu di luar kendali kita gitu ya, itu kan alam ya, kondisi alam. Terus hal yang lain mungkin untuk kekhawatiran lain dari rekan-rekan PPK dan aku sendiri, kita takut ada logistik yang kurang. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Mandalajati semuanya bisa tertangani dengan baik, atau bisa dibilang ya tidak ada kekurangan yang segimananya gitu ya, jadi bisa tertangani dengan baik. Jadi
dukanya lebih sedikit lah gitu. Oke, ini menarik ya Teh, karena saya melihat juga di sini ternyata dari PPK-nya juga aware, terus monitoring, terus juga KPPS-nya juga udah ngerti, dan juga kayak tadi aku sedikitnya kayak senang gitu karena juga mereka tuh juga sesigap itu ya untuk mengamankan suara gitu. Betul. Karena suara juga kan penting banget gak sih Baraya, apalagi kan kita tidak dijual suara kita gitu ya. Oke, berarti riskan banget gak sih kalau misalkan lagi hujan gitu, Titis mungkin menemukan gak sih di Teteh gitu di Mandala Jati yang itu tuh akhirnya rusak kotak suaranya atau apa gitu? Ada nggak momen-momen yang rusak sampai akhirnya kebingungan gitu atau nggak ada? Alhamdulillah nggak ada sih. Ada, ya? Karena di saat teman-teman KPPS store balik kotaknya ke PPS gitu ya, karena kan PPK ini KSA ya, kita tuh hanya monitoring aja gitu, konsolidasi monitoring sama asistensi aja, karena KPPS itu ada di bawah PPS gitu. Jadi ketika memang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh PPS, pasti PPS nanya dulu ke PPK. Jadi PPK-nya hanya monitoring, dan di saat aku monitoring di malam harinya pas mereka pergeseran kotak dari KPPS ke PPS, aman sih, nggak ada yang rusak gimana karena kehujanan ya. Tapi dari merekanya aja yang kayak ngeluh, Teh tadi saya kehujanan, bajunya basah gitu. Ya udah terima kasih ya, terus cuman bilang gitu aja, karena mau gimana lagi, yang namanya alam kan kita juga nggak bisa prediksi ya akan hujan sebesar itu gitu di saat itu. Jadi ada momen-momen mengharukannya juga ya, jadinya haru gitu loh. Oke, nah kira-kira yang Teh Titis kan juga tadi udah ada nih kondisi geografis gitu, hujan gitu ya. Nah ada nggak sih kondisi lain kayak misalkan ketegangan, konflik di hari pencoblosan, terutama PPS mungkin dengan PTPS gitu ya. Nah itu gimana nih? Apakah PPK juga ikut turut tadi membantu memediasi atau bagaimana ketika ada konflik terjadi antara KPPS, masyarakat atau dengan PTPS gitu? Sejauh laporan dari kemarin yang kita terima, dari PPK terima ini, nggak ada sih yang hal-hal seperti itu. Jadi ketika memang ada permasalahan yang bisa mereka selesaikan di tingkat KPPS, mereka langsung selesaikan gitu. Jadi nggak ada laporan masuk soal yang nggak bisa diselesaikan lah ibaratnya gitu. Jadi sudah mereka selesaikan dengan baik di lapangan. Oke, menarik ya Teh. Aku juga melihat ini juga menarik ya, karena PPK di Datin ini kan juga seorang perempuan ya Teh Titis gitu. Nah aku pengen sedikit nih, boleh nggak Teteh bagiin cerita pengalaman yang Teteh sebagai perempuan yang pasti juga maksudnya punya juga kadang ada kondisi-kondisi khusus kayak kita lagi menstruasi atau kita lagi ada di situasi yang tidak nyaman gitu, tapi harus berhadapan dengan kerjaan gitu, misalnya pas hari pencoblosan atau apapun itu, ada nggak Teh? Kalau kiat-kiat khusus mungkin ya disebutnya, kalau kiat-kiat khusus sih lebih kayak ke kita jangan terlalu ngasih banyak makan ego, karena menurut aku kita tuh bisa kalah sama ego. Kadang kan kalau perempuan mungkin ya pandangan banyak orang, apalagi laki-laki gitu, kalau cewek kayaknya bakal gini deh, bakal gitu, tapi nggak semua, nggak melulu kayak gitu. Kalau yang aku jalanin dan yang aku rasain ketika aku lagi banyak kerjaan, lagi hektik gitu ya, dengan kerjaan Datin yang lumayan agak banyak gitu, ketika ada kondisi-kondisi misalnya lagi sensitif atau cewek kan kadang riskannya lagi capek gitu ya, ya kita harus paham kalau nggak semua orang itu harus ngertiin kita gitu, tapi kita harus punya pendirian kalau mereka nggak bisa ngertiin kita, dan mereka pun punya kepentingan pribadi, kayak memang ada yang mau disampaikan ke kita. Misalnya posisinya aku lagi capek, tiba-tiba ada gesekan sama saksi misalnya gitu. Kalau kita lagi capek bawa baper lah gitu ibaratnya, kita pasti akan ngegas gitu. Cuman kita harus berpikir kalau menempatkan posisi lah, kayak kita nggak boleh kayak gini, karena mau segimanapun nggak semua orang itu harus ngertiin kita. Jadi nggak boleh ego, jadi nggak boleh ngasih makan ego gitu. Menurut aku gitu sih. Menarik. Aku juga sebenarnya ngelihatnya juga menarik ya, karena perempuan juga kan masih kadang masih tabu ketika kita masuk ke dalam ranah politik, apalagi memegang suatu tadi kan jadi bidang Datin dan terlibat lebih bermakna gitu. Berarti Teteh nggak dapat diskriminasi kan sebagai jadi PPK itu? Nggak ada ya. Berarti emang di sana juga udah menempatkan bahwa perempuan itu punya kapabilitas selain juga present gitu ya. Betul. Keren. Oke, nah
kita kembali lagi, Teh Titis. Tadi kan udah ngomongin Teteh tentang koordinasi. Tadi sedikit banget ngejelasin ke aku kalau misalkan PPS itu baru ke PPK. Nah, sebenarnya bisa nggak dijelasin lebih jauh gitu ya, Baraya? Kita juga pengen tahu sebenarnya bagaimana koordinasi PPK dengan KPPS, dengan PTPS, dengan PPS gitu ya di lapangan. Kalau untuk koordinasi sendiri, karena yang tadi udah aku singgung juga di awal, kalau KPPS itu dibentuknya oleh PPS. Jadi yang mengetahui bagaimana KPPS itu tuh pasti dari PPS. Kalau kemarin kebetulan aku ada bersentuhan langsung dengan KPPS untuk ngebintek Sirekap. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang memang langsung aku sampaikan ke teman KPPS, dan itu pun melalui persetujuan PPS, karena kan harusnya yang membintek KPPS itu PPS. Cuman karena teman-teman PPS bilang kita undang aja nih Teh Titis dari PPK supaya informasi yang turun dari KPU itu langsung diserap sama KPPS, gak lewat kita, takutnya ada salah. Jadi PPS kemarin mendampingi lah. Oke. Jadi koordinasinya seperti itu, dan aku pun tidak mau melangkahi PPS karena bagaimanapun KPPS itu ada di bawah mereka. Gitu sih. Oke, menarik ya Teh. Jadi tadi juga Teteh udah highlight ke kita semua Baraya, yaitu juga di konsolidasi, terus monitoring. Lalu asistensi. KSK. Nah, KSK katanya. Oke, menarik ya Teh. Juga Putri kan juga kadang juga kita ya sebagai dulu waktu aku udah lumayan mungkin 16 tahun gitu ya. Nah, PPK tuh apa gitu kan? PPS tuh apa? Oke, ternyata kayak gini ya. Oke. Jadi nggak bingung lagi kan Baraya ya ngebedain PPS, KPPS sama PPK. Sip, kita lanjut lagi nih. Baraya penasaran gak sih sebenarnya gitu ya? Si PPS ini dalam aku akan balik lagi ke hari pencoblosan gitu ya. Bagaimana PPK ini juga bisa membuat hari pencoblosan itu lebih kondusif gitu ya, dan juga memastikan prosesnya itu juga berjalan lancar. Tuh gimana sih? Ada nggak pendekatan atau misalnya strategi khusus? Kalau strategi khusus sih kita lebih kayak ke manajemen waktu aja. Karena kan untuk di kewilayahan sendiri, khususnya di Mandala Jati itu kita cuma ada 4 kelurahan. 4 kelurahan itu di masing-masing kelurahan hanya memiliki 3 PPS. Otomatis kita hanya punya 12 orang PPS dan 5 orang PPK, jadi kita hanya 18. Untuk Mandala Jati sendiri kemarin kita punya 97 TPS. Jadi di saat kita rakor, di rakor internal, aku cuman bilang ke teman-teman untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk monitoring ke TPS. Karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti tadi yang Putri bilang ya, takutnya ada gesekan lah antara pengawas atau saksi dengan PPS gitu. Nah, kita memaksimalkan itu sih, jadi lebih kayak ke manajemen waktu. Misalnya kalau kemarin aku sempat monitoring ada di 10 TPS, mungkin di situ pun aku hanya melihat situasinya, apakah ini kondusif atau enggak gitu, apakah ada kekurangan logistik atau ada masalah lain yang terjadi, dan teman-teman lain pun sama melakukan itu. Jadi kita lebih kayak strateginya manajemen waktu aja sih. Manajemen waktu sama berbagi per TPS itu menarik. Jadi supaya KPPS pun merasa dihargai, karena kita juga mungkin bahasanya kita juga ada orang tua kok nih, ada PPS sama PPK yang langsung melihat kita seperti apa gitu. Oke, ini menarik ya, karena aku juga baru nggak bahwa ternyata kehadiran PPK di sini juga berarti sangat penting untuk mensupport petugas-petugas di lapangan. Betul. Oke. Nah, tadi kan aku juga udah dapet sih yang tadi aku tanyakan juga, ternyata konflik-konflik juga tadi udah dijelasin ya Baraya, bahwa ternyata ada hal-hal yang juga tadi dijelaskan. Nah, kira-kira Teteh waktu Teteh ke hari pencoblosan itu gitu ya, ada nggak sih masyarakat yang juga iseng mungkin nanyain ini kenapa nih ada PPK atau gimana gitu, ada yang mungkin dia ngerasa awam gitu atau gimana, ada nggak sampai bertanya seperti itu? Banyak sih pertanyaan kayak gitu, kayak ini siapa sih kok tiba-tiba ada gitu. Tapi kan ketika kita monitoring, ketika kita asistensi,
kita pakai identitas kita pakai seragam PPK dan PPS, otomatis mereka akan paham walaupun memang pemilih mungkin ya mereka nggak tahu itu siapa kita, tapi kan kalau PPS dan KPPS mereka tahu gitu siapa kita. Jadi kayak oh ya udah ini ada PPK, ini ada PPS. Kadang ada juga KPPS tuh yang oh ibu, padahal kalau ibu kesini tadi langsung saya duluanin. Tapi aku bilang jangan, tetap aja antri sebagaimana mestinya di KPPS. Maksudnya kita daftar, kita nunggu nggak apa-apa, atau nggak lama juga gitu. Jadi mungkin mereka bisa mengenali kita dari baju seragam identitas kita yang kita pakai. Good. Gitu. Berarti juga tadi aku mention sedikit sih, berarti juga Tete juga dan teman-teman PPK juga berusaha menjaga pemilihan tetap berintegritas ya. Betul. Berarti sejauh ini menurut Teh Titis gitu ya, apakah pemilu kita udah oke atau misalkan ada ini nggak saran masukan gitu mengenai pemilu kedepannya seperti apa? Kalau saran atau masukan sih pasti akan ada terus ya. Sebagai penyelenggara ya kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu memenuhi dari segala aspek dan bidangnya. Mungkin yang harus lebih aware ini ke teman-teman pemilih karena di Indonesia sendiri gitu masih banyak teman-teman yang sering golput. Aduh itu tuh sayang banget gitu ya, karena satu suara kita itu menentukan untuk satu Indonesia. Walaupun kadang kita suka berpikir atau kita mikirnya toh juga nggak akan membawa perubahan apa-apa. Nggak juga, nggak kayak gitu. Gitu. Itu tuh sangat amat menentukan malahan. Jadi mungkin yang harus dibenahi itu pemikiran-pemikiran untuk tidak memilihnya ini gitu, partisipasinya ya gitu. Jadi jangan sia-siakan lah hak pilih kita gitu sih. Kalau dari untuk penyelenggara sendiri khususnya dari untuk KPU atau penyelenggara lain nggak ada sih. Lebih kayak ke masyarakatnya aja. Ke masyarakat. Lagi-lagi memang barangnya PR kita tuh ya bagaimana masyarakat itu bisa lebih aware juga. Kita udah oke nih petugas-petugas KPU, Bawaslu gitu ya. Nah, tapi juga kita juga berarti punya tuh kewajiban moral untuk diri kita juga mengedukasi diri kita. Betul ya kita. Nah, berarti tadi juga nyambung nih Teh Titis gitu ya. Kalau Teteh nih yang bisa jadi pahlawan super atau punya kekuatan super, kira-kira Teteh mau bagaimana gitu? Kekuatan super mungkin mau jadi brainwasher kali ya, supaya apa tuh? Supaya orang-orang tuh bisa berpikir hal yang sama. Contohnya kalau untuk politik kita ini supaya orang-orang tuh aware itu yang tadi partisipasinya. Jadi kayak jangan terlalu tabu lah sama politik. Gitu. Mungkin itu ya. Wah, brainwasher. Ini menarik ya Teh Titis karena juga nggak jarang gitu ya orang brainwasher gitu. Oke. Aku sepakat sih Teh karena kalau misalkan kita punya kekuatan itu kayaknya kita akan orang tuh jadi lebih aware gitu, nggak harus kita yang ngingetin gitu ya. Betul. Jadi mereka punya kesadaran sendiri. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak Teh Titis untuk menutup podcast diksi kita? Pesan penting dari Teh Titis terakhir boleh? Boleh. Mungkin untuk teman-teman jangan terlalu tabu sama politik karena sebagaimana gimana pun politik di Indonesia itu sangat penting. Terus karena aku sendiri seorang wanita, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang ada di luar zona nyaman kita. Seperti aku yang asalnya sekarang nyoba di politik ternyata seru juga gitu loh. Dan untuk teman-teman yang mau coba jadi penyelenggara di 5 tahun kemudian, coba aja, seru. Itu dia, coba aja seru dan jangan takut, apalagi kalau kamu perempuan. Good. Teh Titis, aku banyak banget dapat insight dari Teteh. Makasih banyak, aku jadi banyak belajar berproses bareng sama Teh Titis di sini. Baik, Baraya, sudah selesai nih podcast diksi kita pada hari ini. Terima kasih Teh Titis. Sama-sama, Oke, Baraya. Jangan lupa tetap nantikan podcast berikutnya dan gak akan kalah serunya untuk membahas isu-isu penting terutama tentang kepemiluan ke depannya gitu ya. Nah, saya Putri. Saya Titis. Kita pamit.